karena kini ada di rumah. Ia tengah menaiki tangga untuk melihat baby Juno dan Sania. Namun tiba-tiba ia mendengar suara Juno menangis di bawah. Arkana pun memutar badannya dan turun kembali ke lantai bawah. Suara tangisan baby Juno terdengar di taman hingga ia melangkah ke sana untuk melihat baby Juno dan Sania. Namun sampai di taman sana tak ada Sania. Yang ada di taman itu pengasuh bayinya, Ellie, dan Marsha yang sedang gendong baby Juno. "Marsha, di mana kakak iparmu? Tumben gak temenin Juno." Selama ini Sania memang tidak pernah meninggalkan anaknya karena masih ada rasa takut dan khawatir dirinya akan dipisahkan oleh anaknya. Jika sedang mandi, Juno tetap di kamar, dan jika ingin makan, akan dibawa juga ke ruang makan. Arkana tahu itu karena sering memperhatikan Sania. Terlebih, Arkana mendengar dari dokter kandungan Sania jika Sania mengalami depresi, tapi tidak cukup parah, hanya gangguan kecemasan dan rasa tidak aman. "Sania lagi mandi, Kak." "Mandi?" Arkana mengerutkan keningnya. "Apa dia tahu kamu bawa Juno kemari?" "Nggak tahu. Tadi aku ada di kamarnya. Dia bilang mau mandi dulu. Dan karena aku ingin Sania itu percaya sama aku, makanya aku bawa Juno ke taman, Kak." "Marsha, kamu ini keterlaluan sekali. Kamu mau bikin Sania makin depresi. Kamu lupa kata dokter apa? Sania mengalami gangguan kecemasan dan rasa tidak aman. Dia nggak percaya sama semua orang." Arkana marah sama Marsha sampai ia meninggikan suaranya di depan adiknya. "Kakak itu malah menyalahkan aku, padahal orang yang buat Sania tambah depresi itu kakak sendiri. Kakak sembunyikan anaknya, ngelarang dia lihat anaknya sendiri, cuma karena mau nikahin dia. Gara-gara kakak, dia makin cemas dan ngerasa nggak aman. Aku tidak tahu kalau waktu itu dia dalam tahap itu. Dia kelihatan baik-baik aja. Dokter juga tidak bilang apapun." "Marsha, di saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba terdengar suara teriakan Sania. Keduanya sama-sama menoleh ke asal suara. "Marsha!" teriak Sania lagi. "Sania di sini!" Marsha dengan cepat berteriak. Sania pun muncul. Perempuan itu berlari menghampiri Marsha dengan kecemasan yang tampak di wajahnya. Bahkan karena kecemasannya akan anaknya, sampai ia tidak sadar dengan penampilannya yang masih memakai handuk mandi. Rambut panjangnya yang basah pun tidak terbungkus handuk. Rambut itu berantakan. Arkana memperhatikannya dan tampak tak senang melihat penampilan istrinya yang tidak pantas. Namun ia diam saja meski tidak senang karena tidak ingin membuat suasana semakin buruk. "Kenapa kamu bawa Juno ke sini? Bukannya tadi aku udah ngomong sama kamu kalau Juno harus tetap di kamar saat aku mandi. Sebenarnya apa niatmu melakukan ini, Marsha?" Sania marah pada Marsha, tapi ia tetap bersuara rendah karena melihat baby Juno sedang tidur. "Juno butuh udara segar, San. Makanya aku bawa kemari. Tolong jangan marah begini, aku nggak ada maksud lain. Tapi kenapa kamu bawa Juno saat aku mandi? Kenapa nggak tunggu aku selesai mandi?" Mata Sania sampai berkaca-kaca. Ia ingin menangis tapi berusaha menahannya. Jujur saja, ia begitu panik saat keluar dari kamar mandi. Ia tidak melihat Juno di kamarnya atau siapapun di sana hingga ia berlari ke bawah tanpa peduli dengan pakaiannya yang "Aku minta maaf, Marsha, sudah cukup, kamu diam," tegas Arkana, tapi suaranya tetap rendah. Lalu pria itu mendekati Sania. Ia merangkul istrinya yang sedang marah. "Kamu tenang dulu, Marsha cuma mau Juno senang. Kata dokter kalau Juno di kamar terus itu tidak baik untuknya. Pagi dan sore dia harus keluar kamar. Malam hari saat waktu makan malam dia juga harus keluar sebentar dari kamar. Lalu di sini ada Ellie, dia senang kalau bisa main sama adiknya di taman. Gak ada yang mau jauhin kamu dari Juno. Saya gak bilang Marsha mau jauhin saya dari Juno. Saya cuma marah karena Marsha gak bilang sama saya," bantah Sania
dengan suaranya yang tetap lembut. Namun Arkana tahu bahwa istrinya itu memang cemas dirinya dijauhkan dari anaknya. Oke, Marsha udah minta maaf karena dia salah. Apa kamu masih marah sama dia? Kata Arkana sembari mengelus atas kepala Sania. Gak marah lagi. Sania kemudian melihat ke arah Marsha. Marsha, aku minta maaf kalau sikapku tadi udah buat kamu tersinggung. Aku cuma khawatir dengan Juno. Gak apa-apa Sania, aku ngerti kok. Marsha tidak marah ataupun tersinggung dengan amarah Sania karena ia mengerti dengan kondisi Sania. Marsha malah menatap Sania dengan ekspresi sendu. Sekarang udah selesai, kamu ke kamar sama Juno. Gak pantas kalau di sini terus dengan penampilanmu itu, saut Arkana pada Sania. Penampilan saya kenapa? Tanya Sania bingung. Kamu lihat aja, kata Arkana menunjuk handuk yang dipakai Sania. Sania melihat ke bawah dan terkejut melihat dirinya hanya memakai handuk. Penampilannya yang hanya memakai handuk sungguh membuatnya malu saat ini, sampai tak berani mengangkat wajahnya melihat semua orang di sana. Arkana seketika tersenyum tipis melihat tingkah Sania yang malu sampai tak mau melihat orang. Lalu ia menoleh ke pengasuh di sampingnya. Kamu bawa Juno masuk. Baik tuan. Pengasuh itu segera mengambil Juno dari Sania, lalu mengikuti Sania yang berjalan bersama Arkana. Mereka kini masuk ke kamar Sania, seketika berlari masuk ke ruang ganti untuk berpakaian di sana. Sedangkan Arkana berdiri di samping tempat tidur. Ia membuka jas luarnya sembari memperhatikan baby Juno yang sedang diletakkan di box bayi. Kamu keluar dulu biar saya yang jaga Juno. Arkana ingin berduaan saja dengan Sania. Oleh karena itu ia meminta pengasuh itu pergi dari sana. Sang pengasuh menurut. Ia segera meninggalkan kamar majikannya. Saat pengasuh itu menutup pintu kamar, Sania keluar dari ruangan ganti dengan pakaian santainya. Di mana Nia? Tanya Sania yang hanya melihat Arkana di dekat box bayinya. Dia izin keluar, katanya kepalanya pusing. Jadi aku izinkan daripada dia nggak fokus jaga Juno. Arkana tidak mau dianggap jahat oleh Sania yang mengusir pengasuh itu hingga ia berbohong. Mas Arka kalau mau keluar juga nggak apa-apa. Sekarang saya nggak ada kegiatan lain, jadi bisa jaga Juno. Nggak perlu dibantu lagi. Nggak apa-apa Sania, aku di sini temenin kamu jaga Juno. Ucap Arkana yang tidak mau pergi dari sana. Mas Arka baru pulang dan belum mandi, belum ganti baju, juga belum makan. Kamu urus diri kamu dulu. Lagi pula Juno udah tidur sekarang, jadi nggak ada yang bisa kita lakukan selain duduk. Meski ucapan Sania terdengar seperti istri yang sangat peduli dengan suaminya, tapi kenyataannya itu karena Sania merasa tidak enak jika Arkana menjaga anaknya. Padahal pria itu baru saja pulang kerja. Arkana yang ingin bersama Sania tentu tidak senang mendengar Sania malah memintanya pergi, dan keinginannya untuk bersama dengan Sania lebih besar dibanding apapun. Karena itu ia tidak mau pergi dari sana meski perempuan itu mengatakan banyak hal untuk mengusirnya pergi. Kamu bilang gak ada yang bisa kita lakukan selain duduk. Menurutku ada. Sania yang mendengar ucapan Arkana menoleh melihat Arkana yang sedang duduk di tepi kasur sembari menatapnya dengan tatapan aneh, seolah pria itu ingin melakukan sesuatu padanya seperti waktu itu saat menciumnya tanpa henti. Sania tidak punya keinginan untuk melakukan hal itu dengan Arkana. Karena itu ia tiba-tiba mengambil buku di atas meja nakasnya lalu memberikannya pada Arkana. Kamu mau baca buku kayak waktu itu kan? Ya udah baca buku aja. Kalau sudah selesai baca buku terserah mau ngapain. Arkana tercengang melihat Sania tidak mengerti maksudnya. Perempuan itu malah memberikannya buku dan ia juga tidak mengatakan apapun saat mengambil buku itu dari Sania. Namun ekor matanya terus mengikuti Sania yang malah naik ke kasur dan berbaring membelakanginya. Di sana,
ternyata orang yang pernah punya hubungan dengan orang lain dan bahkan sudah menikah sebelumnya tidak menjamin kalau dia akan peka setiap hal yang berkaitan dengan cinta atau hal yang menyangkut keinginan. Arkana hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Ia tidak berani mengeluh di depan Sania yang saat ini masih terbelenggu masa lalunya. Arkana menyimpan kembali buku itu ke tempatnya, lalu menoleh ke sana. Ia menghela nafasnya melihat Sania berbaring tanpa peduli padanya di sana. Tapi ia bukan orang lemah yang gampang menyerah. Ia adalah orang yang tidak akan berhenti sebelum mendapatkannya, dan dia juga sudah mendapatkannya pun ia tidak akan bisa melepaskannya lagi. Setelah memperhatikan Sania di sana, Arkana beranjak dari tempatnya. Ia tidak meninggalkan kamar itu. Arkana masuk ke kamar mandi dan mandi di sana. Sania yang mendengar suara air di kamar mandinya memutar badannya ke kanan dan matanya langsung memandang ke arah kamar mandi. Dia ngapain di sana? Tanya Sania penasaran. Sudahlah, nanti dia juga akan pergi kalau sudah selesai. Sania kembali membalikkan badannya ke kiri dan menatap matanya sebentar sebelum anaknya bangun lagi. Rafa duduk termenung di kursi rodanya sembari menatap luar rumah dari jendela kamarnya, tetapi ia hanya menatap saja. Pikirannya saat ini tidak ada di sana. Pikiran itu tertuju pada Sania. Sudah berhari-hari Rafa terus memikirkan Sania. Perbuatannya pada Sania di malam pertamanya sungguh membuat hatinya hancur saat ini, sampai meninggalkan penyesalan yang begitu dalam. Sania, doaku terlalu besar padamu. Sekarang aku harus bagaimana? Aku sudah menghancurkan hidupmu. Kamu pasti sangat membenciku. Aku tidak ingin memaafkanku. Dengan rasa sakit karena penyesalannya itu membuat Rafa akhirnya meneteskan air matanya di sana. Di saat itu Amitah masuk ke kamar Rafa. Raut wajahnya semakin sedih melihat kakaknya hanya bisa duduk termenung dengan segala penyesalannya. "Kak," panggil Amitah dengan suara pelan sembari melangkah mendekati Rafa. Rafa tidak menoleh sedikit pun. Ia tetap menatap jendela kamarnya dengan kesedihan yang begitu jelas di wajahnya. "Kak," panggil Amitah lagi sembari berjongkok di samping kursi roda Rafa. Rafa masih mengabaikan Amitah. Ia larut dalam penyesalan dan kesedihannya sendiri. Itu membuat Amitah semakin tak senang. "Tolong, jangan begini terus. Aku sedih dan putus asa kalau kakak cuma duduk di sini. Bahkan kakak nggak mau makan cuma karena memikirkan Sania." Kata-kata Amitah yang mengungkit Sania membuat Rafa menoleh ke Amitah. Ekspresinya terlihat tidak senang melihat adiknya cuma karena memikirkan Sania. Amitah setelah kamu dengar kebenarannya, apa kamu masih tidak menyesal sudah memfitnah Sania selingkuh dengan Pak Bayu? Apa kamu masih menyalahkan Sania atas apa yang terjadi padamu? Aku memang salah sama Sania, tapi dia juga salah, Kak. Kenapa dia nggak cerita sama kakak dan kita kalau dia sebenarnya dijebak? Kenapa dia diam aja dan nggak berusaha untuk mencari tahu kebenarannya? Setelah semua yang terjadi pada kita baru tahu kalau semua ini direncanakan Mbak Ratna. Aku sampai ikut dimanfaatkan. Lalu ibu jadi kena stroke karena Sania dan Mbak Ratna. Mata Amitah berkaca-kaca melihat kakaknya. Ia ingin menangis tetapi berusaha untuk menahannya. "Jangan menyalahkan Sania, Amitah. Sania tidak salah apapun dalam masalah ini. Yang salah adalah kakak karena dia sudah berusaha untuk jelaskan sama kakak, tapi kakak tidak pernah percaya pada ucapannya. Kakak malah percaya pada Ratna, bahkan mengikuti semua rencananya. Kamu dan ibu ikut terjerat
ikut terseret juga karena Ratna dan kakak demi menikahkanmu dengan Tuan Arkana. Kakak dan Ratna sampai melakukan segala cara. Itu semua kakak lakukan demi jabatan dan demi mengangkat derajat keluarga kita. Ternyata kita semakin hancur. Kakak dipecat, lalu jadi begini karena Pak Amir. Ibu kena stroke dan kamu terjebak dengan Pak Bayu yang brengsek itu. Akhirnya Amitah menangis setelah mendengar semua ucapan kakaknya karena ia sadar bahwa perbuatannya sungguh buruk sampai menghancurkan dirinya sendiri. Andai saja Tuhan memberikan kesempatan memutar waktu, ia akan memperbaiki kesalahannya agar keluarganya tidak sehancur sekarang. Rafa hanya menatap sebentar adiknya yang sedang menangis, kemudian kembali menatap keluar dari jendela kamarnya itu. Beberapa detik kemudian, Amitah mengangkat wajahnya sembari menghapus air matanya. Ia mendongak melihat kakaknya dengan mata merahnya karena air mata. Kak, sebenarnya aku menyembunyikan sesuatu dari kakak. Amitah memikirkan tentang kondisi Rafa yang ia sembunyikan selama ini. Ia berpikir bahwa Rafa harus tahu kondisinya sekarang agar kakaknya itu tak menaruh harapan untuk kesembuhan kedua kakinya. Rafa menoleh dan melihat Amitah dengan serius. Apa yang kau sembunyikan? Sebenarnya kakak nggak bisa jalan lagi, ungkap Amitah yang membutuhkan tekad untuk mengatakan kebenaran itu pada kakaknya. Rafa begitu syok mendengar kondisi kakinya. Nggak bisa jalan lagi, Amitah. Apa kau serius dengan ucapanmu? Amitah mengangguk. Aku sengaja menyembunyikannya dari kakak karena takut kamu makin terpuruk, Kak. Tapi setelah kupikirkan lagi, akan lebih baik kalau kakak tahu yang sebenarnya. Aku nggak mau kakak semakin kecewa. Rafa tidak mengatakan apapun lagi, saking syoknya mendengar kebenaran tentang kondisinya, sampai ia memegang dadanya yang tiba-tiba sakit. Namun ia masih bisa menahan rasa sakit itu. Amitah melihat kakaknya memegang dadanya dan sadar bahwa kakaknya sedang menahan sakit. Ia pun membantu mendorong kursi roda Rafa, lalu membantu kakaknya berbaring di kasur. Kakak harus istirahat, jangan banyak memikirkan hal lain, itu hanya akan membuat kakak semakin sakit. Lebih baik kakak tidur. Sekarang aku akan ngurus ibu dulu, anakku juga belum menyusu. Setelah mengatakan itu, Amitah berdiri dan memutar tubuhnya untuk pergi dari sana. Namun tangannya ditarik oleh Rafa hingga Amitah kembali menoleh ke Rafa. Kenapa, Kak? Tanya Amitah. Apa kamu tahu di mana Sania sekarang? Tanya Rafa. Kenapa menanyakan Sania? Bukannya menjawab, Amitah malah balik bertanya. Mau minta maaf padanya. Kakak nggak bisa tenang kalau nggak minta maaf sama Sania. Dosa kakak padanya terlalu besar, Amitah. Kamu dan ibu juga harus minta maaf padanya. Mungkin dengan begitu beban keluarga kita sedikit berkurang. Apa kakak beranggapan kalau keluarga kita hancur begini karena sudah berbuat jahat sama Sania? Tanya Amitah penasaran dengan pemikiran kakaknya. Rafa mengangguk mengiyakan hal itu, namun Amitah tidak setuju dengan pemikiran kakaknya. Kita tidak sengaja jahat sama Sania, itu semua karena kita salah paham. Kalau aku sejak awal tahu bahwa Mbak Sania nggak salah, aku mana mungkin memfitnahnya. Itu semua karena aku mengira dia udah jahat sama kamu, Kak. Tapi kita sekarang udah tahu kebenarannya, Amitah. Setelah tahu kebenarannya, kita harus minta maaf sama Sania. Gara-gara kesalahpahaman itu menghancurkan hidup Sania yang tidak salah apa-apa, tegas Rafa. Kalau kakak minta maaf, memangnya Mbak Sania bakal maafin? Dia tuh udah benci banget sama kita. Jadi nggak mungkin dia maafin kita. Aku juga malu berhadapan dengannya, apalagi minta maaf di depannya. Amitah sungguh malu menunjukkan wajahnya di depan Sania lagi, hingga ia tidak mau datang meminta maaf pada Sania. Meski ia sadar bahwa ia salah,
Kakak tidak mau hidup dalam penyesalan yang semakin dalam jika tidak meminta maaf sama Sania. Kakak juga tidak bisa hidup tenang, Amita. Kesalahan kakak padanya selalu membayangi kakak setiap kali ingin tidur dan bangun tidur. Jelas Rafa membuat Amita berwajah sedih melihat kakaknya. Baiklah, aku akan bawa kakak ke rumah Sania. Mungkin saja Sania sudah kembali ke rumahnya. Di kediaman Rahadi, suara tangisan Baby Juno tiba-tiba membangunkan Sania dan Arkana. Sania dengan cepat mendorong Arkana yang masih memeluknya agar pria itu melepaskannya. Arkana melepaskan pelukannya, tapi pria itu tidak sadar bahwa handuk yang ia kenakan terlepas gara-gara Sania. Sania menekan kain handuk itu sampai mendorong Arkana hingga Sania juga tidak menyadarinya. Ia buru-buru beranjak dari sana, bahkan berlari menghampiri anaknya. Dengan cepat, Sania mengambil Baby Juno dari box bayi. Ia menggendong bayi mungil itu sembari memutar badannya ke arah Arkana. Teriak Sania saat matanya tertuju pada bagian yang terlihat begitu jelas, karena teriakannya itu membuat Arkana shock, sedangkan Baby Juno langsung terdiam dari tangisannya. Arkana yang tadi menutup matanya lagi seketika membuka matanya lebar-lebar melihat Sania yang memutar badannya membelakanginya. Ada apa? Kak, kamu itumu, kata Sania sembari menunjuk ke arah Arkana, tapi posisinya masih membelakangi Arkana. Arkana melihat ke bawah dan ikut terkejut melihat miliknya terpampang jelas di sana. Namun ia berusaha untuk tetap santai di sana. Ia menutup dengan sikapnya yang tetap tenang dan cool. Lebih sekali kau. Lihat itu aja, kau sampai teriak. Padahal sudah punya Juno, protes Arkana sembari berjalan santai ke arah pintu kamar. Ia ingin keluar dari kamar itu karena sudah terlalu lama berdiri di kamar Sania. Sania menoleh saat Arkana tengah memutar gagang pintu kamarnya. Wajahnya tampak kesal karena tersinggung mendengar ucapan Arkana. Saya nggak lebay, itu karena kamu nggak sopan tidur di samping saya tanpa pakai itu. Arkana juga tidak terima dengan ucapan Sania hingga ia memutar badannya menghadap Sania. Bahkan ia berdiri tegak sembari memegang pinggangnya melihat Sania. Nggak sopan bagaimana? Kamu istriku, apa salahnya aku tidur di sebelahmu? Sania pun diam, karena memang tidak salah jika Arkana berbaring di sebelahnya. Hanya saja ia tidak suka mendengar ucapan Arkana yang mengatakan dirinya lebih. Marah? Tanya Arkana. Sania menggeleng. Enggak. Meski Sania bilang tidak, tapi Arkana tahu bahwa Sania marah pada dirinya karena ucapannya tadi. Oleh sebab itu ia melangkah mendekati Sania yang sedang menenangkan Juno. Kamu bilang gak marah, tapi kamu memalingkan wajahmu. Sania kembali menoleh melihat Arkana yang kini berada di dekatnya. Saya udah gak marah kok, cuma gak senang aja dengan kata-katamu tadi. Yang mana? Tanya Arkana penasaran. Kamu bilang saya lebay hanya karena lihat. Pokoknya kata-katamu yang tadi, yang saya memang udah punya Juno. Sania tiba-tiba menjeda kalimatnya karena malu melanjutkan kalimat yang ia ucapkan pada Arkana. Terus apa? Ngomong yang jelas. Maksudnya saya baru lihat hal seperti itu. Jadi wajar kalau saya teriak, siapapun akan teriak. Bahkan bukan cuma saya aja. Arkana yang mendengar ucapan Sania malah malu-malu. Entahlah, pria itu memang selalu berubah-ubah. Tadinya marah, berwajah datar dan kadang serius. Kini malah tersenyum tipis, tapi ia menyembunyikan ekspresinya itu dengan memalingkan wajahnya ke arah lain. Sania yang tidak bicara lagi melirik suaminya. Ia menjadi canggung dan malu setelah sadar bahwa ucapannya tadi sudah membuatnya seperti anak remaja yang baru pertama kali melihat pria. Meski sebenarnya ia memang baru pertama kali melihatnya, tetapi sebagai wanita dewasa seharusnya ia bisa saja, walau baru pertama melihat pria, tak memakai terlebih matanya tadi langsung melihat yang
Astagfirullah, tanpa sadar Sania mengucapkan kalimat itu karena mengingat kejadian tadi. "Kamu kenapa?" tanya Arkana penasaran. Enggak apa-apa," karena tidak ingin bicara dengan Arkana dan juga mengingat hal tadi hingga ia hanya fokus pada Juno yang sedang. "Aku ke kamar dulu. Nanti kalau kamu sudah selesai kasih ASI sama Juno, kamu turun ke bawah. Kita makan malam sama-sama." Sania hanya mengangguk sembari melihat Arkana. Lalu Arkana melangkah pergi dan keluar dari kamar Sania. Sania langsung menghela nafas leganya melihat pintu tertutup. Pria itu selalu saja membuat jantungnya tidak aman, terasa seperti naik roller coaster, tidak tenang dan berdebar-debar tak karuan. Ada saja hal yang membuatnya terkejut, panik dan ketakutan, terlebih gangguan kecemasannya selalu muncul jika Arkana datang.